Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu tanda ibadah diterima. Nah seperti apa tanda-tandanya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد حضرة العلماء وحضرة الجماعة dan juga pemirsa Sinpo TV di berada. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dan segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah tentang ibadah kita diterima oleh Allah. Dalam doa yang selalu kita mohonkan pada Allah dan tadi dibacakan oleh qari kita Ananda Sabir. Di antara doa yang kita baca adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ya Allah Tuhan kami, taqabbal terimalah, minna dari kami. Artinya ya Allah terimalah apa yang dari kami.
ibadah kami, sholat kami, puasa kami, ngaji kami, sedekah kami, semuanya. Kita mohon pada Allah agar semua yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa kita. Dan itu doa yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail ketika membangun Ka'bah. Seorang nabi yang sudah jelas dekat dengan Allah pun ketika melakukan perintah atau menjalani ibadah tetap berdoa pada Allah, ada harapan, pengharapan supaya amaliyah yang ia lakukan diterima oleh Allah, apalagi kita. Nah, maka dalam setiap kesempatan apapun yang kita lakukan, dari ibadah yang hablum minallah, salat, zakat, puasa, haji, ibadah yang hablum minan nas, kita bantu tetangga, bantu sesama dan lain-lain. Ini harapannya semua yang kita lakukan taqabbal minna, diterima oleh Allah dari yang kita lakukan ini. Lah lalu apakah ada tanda bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ibnu Athaillah dalam karyanya kitab Hikamnya, beliau mengatakan begini: man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Seseorang yang sudah bisa merasakan buah dari ibadahnya, maka itu ada tanda ibadah itu diterima oleh Allah. Lah buah dari ibadah itu apa? Ya kalau jambu kelihatan buahnya, mangga kelihatan buahnya. Lah ibadah yang kita lakukan itu buahnya apa? Misal ibadah yang nggak bisa ditawar adalah sholat. Lah buahnya sholat itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, bahwa sholat itu buahnya adalah bisa menghindarkan dari orang yang sholat itu dari perilaku buruk, perilaku keji dan perilaku mungkar. Artinya orang yang tanda sholatnya diterima, perilakunya, kepribadiannya baik. Lah kalau sebaliknya ada orang yang sholatnya tekun tapi maksiat yo jalan, itu kalau orang sono bilang katanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat rajin, ghibah rajin. Assalamualaikum, assalamualaikum, mama sebelahnya langsung bu, tahu nggak si itu tuh aduh, padahal baru selesai jamaah loh itu. Kadang yo bisa jadi lagi ngaji di majelis taklim, duduk sama sebelahan, apalagi yang sebelahnya ini 11-12. Loh ustadznya datang duluan ya diomongin, datang belakangan ya diomongin. Ustadz nggak ada kerjaan lain apa ya? Baru yasinan udah datang. No. Giliran ustadz telat. Nih ustadz belagu amat, nungguin lama baru datang, dari mana aja sih? Padahal sebelahnya. Loh ibadahnya tekun loh, ngajinya ya rajin, tapi maksiatnya ya. Lah kalau kayak gitu lo gimana? Lah terimanya ibadah itu tandanya tadi apabila buah dari ibadah itu sudah dirasakan oleh orang yang melakukan itu. Kalau sholat ya tadi tanha anil fahsya'i wal mungkar. Lah ini kan untuk nyiriin itu yang tahu ya kita sendiri, perilaku kita sendiri. Jangan sampai sholat rajin, suami asal nyampe rumah suaminya nunduk aja. Gara-gara begitu nyampe rumah kayak komandan Hansip datang. Jadinya suami kalau pulang rumah itu kayak ngadepin propos, takut. Ya Allah, di sini mah alhamdulillah. Di sini nggak tahu ntar kalau pulang ke rumah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya dan akan dibuka juga untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Setelah di segmen sebelumnya tadi sudah dijelaskan beberapa terkait tanda ibadah diterima, di segmen kedua kali ini kita akan membuka terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, apakah ada jaminan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmala Dewi, ingin bertanya Pak Ustadz, apakah tolak ukur atau syarat ibadah kita diterima? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah ada jaminan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah? Dan pertanyaan kedua, apakah tolak ukur atau syarat ibadah kita diterima? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, apakah ada jaminan bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah? Kalau menurut Ibu gimana? Pede amat. Kalau bilang enggak diterima kayaknya kayak pesimis. Bilang diterima kok kayaknya sombong amat. Lah terus gimana? Lillahi ta'ala, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, memang tidak ada jaminan bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah. Tapi kita harus yakin bahwa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah. Imam Al-Qurtubi dalam satu makalahnya beliau mengatakan begini, bahwa setiap yang kita lakukan itu 50-50, 50-50, separuh diterima, separuh kemungkinan, 50% kemungkinan diterima, 50% kemungkinan ditolak. Semua ibadah yang kita lakukan loh, mulai dari ibadah yang kita anggap ringan sampai ibadah yang terberat, mulai dari ibadah yang gratis sampai ibadah yang bayar. Loh, ada ibadah yang bayar? Banyak. Haji, umroh, bayarnya berapa? Banyak kan ya. Aslinya ibadahnya sih nggak bayar, perjalanannya yang bayar. Coba kalau ibu rumahnya sampingnya Ka'bah ya nggak bayar. Lah iya sehari bisa 6 kali umroh. Itu semua 50-50. 50% kemungkinan diterima, 50% kemungkinan ditolak. Tapi kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah. Bahkan ada satu hadis, tapi ini berkenaan dengan doa. Doa juga termasuk ibadah. Innallaha yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Orang itu, Allah tidak akan menerima doa dari seseorang yang hatinya enggak yakin. Makanya kita harus yakin bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah dengan syarat. Nah, tadi pertanyaan yang kedua. Syarat ibadah kita diterima itu apa? Yang pertama, iman. Percaya dulu. Percaya yang kita lakukan ini adalah perintah Allah. Kalau Allah memerintah, Allah enggak akan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan mengingkari janjinya. Yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Yang kedua, ilmu. Karena al-ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu mardudatun ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Maka syarat yang kedua ilmu. Syarat yang ketiga ittiba. Apa ittiba? Ikut tuntunan Rasulullah. Kalau itu ibadah mahdhah harus ikuti aturan Rasul. Kalau sholat subuh cuma 2. Jangan mentang-mentang wah saya lagi semangat nih, nambah 2 lagi lah. Ora iso. Sholat maghrib lagi apa kalau ibu malas gerak apa namanya? Mager. Apalagi musim hujan nih. Lagi mager nih, sholat subuhnya 1 rakaat aja dah. Ora iso. Enggak bisa. Ittiba itu artinya ikut tuntunan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni
usolli, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Artinya kalau ibadah mahdhoh itu udah ada tuntunannya. Nggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri, bikin-bikin sendiri, nggak boleh. Itu namanya bikin syariat baru. Sementara syariat yang baru sudah ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau yang ghairu mahdhoh, lah bebas. Aturan dasarnya disampaikan oleh Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi caranya nolong, kapan kita nolong, kepada siapa kita nolong, enggak ada aturan pasti. Ini namanya yang ghairu mahdhoh. Kalau yang mahdhoh, puasa yaumil tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu aturan dari sononya begitu. Enggak bisa kalau dibalik enak kali ya. Kan sama-sama 12 jam, sahurnya maghrib, bukanya subuh. Enak ya? Nah iya, kita sahur maghrib itu sahur, nanti adzan subuh buka. Kan sama hitungannya, nggak bisa. Karena ini namanya ibadah mahdhoh. Syarat yang ketiga untuk diterima itu harus ittiba, ikut. Yang keempat ikhlas. Jadi 4 I. Iman, ilmu, ittiba, ikhlas. Syarat ibadah kita diterima itu 4 ini loh. Iman, ilmu, ittiba, ikhlas. Ikhlas dalam ayat Quran yang biasa ibu baca kalau sholat itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Kok ketawa ya? Mukhlisina. Ketahuan gak pernah baca ya gini. Bacanya kul melulu ya ini. Kul ya, kulhu, kul falak, kunas. Sampai malaikat yang udah tahu, dah orang ini lagi. Kalau enggak kul ya kul ini mah. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan liya'budullah, untuk nyembah pada Allah, untuk ibadah kepada Allah, illa kecuali mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Lah, ikhlas itu yang tahu hanya kita. Tapi tandanya bisa kita rasakan. Apa tanda ikhlas? Pertama, ketika ibadah yang kita lakukan enggak terasa berat. Lah ketika pas menjelang 3:30, jam 4 kurang seperempat, hujan gede, adzan subuh, kira-kira bangun sholat subuh abot apa enteng? Berarti belum ikhlas. Tanda ikhlas itu pertama, apapun yang kita lakukan enggak ada rasa berat. Ketika misalnya biasanya ibu-ibu kalau majelis taklim ada kotak, geser enggak? Itu kotak kalau digeser biasanya jalannya lancar apa macet? Kalau lancar berarti nggak ada yang ngisi. Lah kan dorong terus. Main ke kotak itu lebih baik macet. Kalau macet itu berarti ada yang ngisi. 1 macet 1. Tapi kalau lancar, wah wis bahaya ya. Dia kan dorong terus kan dari ujung. Nah, biasanya kalau mau masukin kotak itu biasanya ibu ngisi berapa? Goceng. Kalau ngeluarin goceng itu terasa berat enggak? Oh berarti ikhlas. Taikin 10.000. Ikhlas, enteng enggak? Mikir. Oh berarti ikhlasnya baru di kelas goceng. Maka kelas ikhlas itu ngukurnya gampang. Tapi jangan buat ngukur orang lain, ngukur diri sendiri. Asal kita mau masukin kok enggak ada beban apa-apa, ikhlas. Goceng, 10.000 kok masih enteng, ikhlas. 20.000 kok masukin enggak. Kalau pas masukin kas gajian ikhlas ya. Kalau pas jauh dari gajian mikir. Jadi ngukur ikhlas itu sebetulnya gampang, tapi bukan untuk orang lain, diri sendiri. Pokoknya berangkat ke sini nih loh, tadi abot apa enteng? Oh berarti ikhlas, insya Allah. Nanti dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait tanda ibadah diterima. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait topik ngopi kita, yaitu tanda ibadah diterima. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi syarat dari ibadah diterima ada 4 I. Masih ingat Bu ya? Iman, ilmu, ittiba, ikhlas. Lah ikhlas itu tadi tandanya yang pertama adalah ketika kita melakukan ibadah apapun tidak terasa berat. Tanda yang kedua ikhlas. Lah berat dan tidak itu yang tahu kan kita sendiri kan ya, bukan orang lain. Maka ikhlas itu enggak bisa untuk mengukur orang lain, enggak bisa. Ikhlas yang kedua tandanya ada rasa bahagia ketika melakukan ibadah tersebut. Ketika ibu berpuasa pas siang hari panas terik itu terasa bahagia apa susah? Puasa siang terik panas, ibu jemput anak sekolah nunggu di gerbang sekolah, panas ngelihat anak-anak kecil pada minum es teh, gelegek rasanya kayak apa Bu? Loh, ngukur ikhlas itu dari diri sendiri, bukan untuk orang lain. Maka ketika di situ tadi itu ada alhamdulillah, rasanya bahagia. Oh, itu ada tanda. Tapi tadi bahagia enggak itu? Alhamdulillah. Ibu di rumah ketika nyuci misalnya celana suami udah celananya tebel, habis duduk kena oli. Ketika nyuci itu rasanya bahagia apa ngedumel? Ya Allah, ini tadi duduk di mana sih? Apa nggak ngeliat-lihat apa duduknya ya? Ini mending di celana ditinggalin 300 kayak gitu baru ikhlas ya. Ya Allah. Maka tanda ikhlas itu loh. Yang satu tidak terasa berat, yang satu ada rasa bahagia. Wes 2 aja itu kalau bisa jalani udah ikhlas dah. Tapi ini bukan untuk ngukar lain, diri sendiri. Ketika saya begini ini loh, ada rasa bahagia apa enggak? Makanya kadang saya di mana-mana kalau ngajar itu saya selipin untuk saya ajak bahagia. Walaupun mungkin di rumah lagi susah. Jangan sampai mohon maaf kadang di rumah udah numpuk persoalan, begitu datang ke tempat pengajian ustadznya diceritain neraka melulu. Ini kapan bahagianya begini nih. Apalagi ibu-ibu ya. Biar ngaji dikasih materi kayak apa yang diingat pas ketawanya. Lewung ukuran ustadz itu bagus po enggak? Ya itu. Walaupun ustadz itu menguasai materinya luar biasa tapi satu pun enggak ada humornya, kata ibu ditanya apa? Ustadznya gimana Bu? Ya Allah, lah makanya saya ajak bahagia biar siapa tahu ada ikhlas di situ. Datang ke taklim di Sinpo ini siapa tahu ada keikhlasan di sini. Dengan keikhlasannya inilah insya Allah harapan kita ibadah kita diterima oleh Allah. Karena tadi di segmen sebelumnya di antara tanda ibadah diterima itu adalah man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilu ala wujudil qabul. Seseorang yang sudah bisa merasakan buah dari ibadahnya itu, itulah tanda ibadah diterima. Lah buah dari tanda ibadah diterima kalau sholat ya tadi, misalnya tanha anil fahsyai wal mungkar. Begitupun ibadah-ibadah yang lain pasti ada buahnya. Ketika kita sudah bisa merasakan itu, maka tanda, baru tanda loh Bu. Diterima beneran wallahu alam kita belum tahu. Sama kayak mendung, itu kalau mendung itu tanda
hujan. Cuman ya bisa jadi mendung seharian nggak hujan-hujan. Bisa jadi malah panas tiba-tiba hujan. Menerima dan menolak itu hak prerogatif Allah. Tetapi tanda atau indikasi dari diterimanya amal sudah disampaikan oleh Rasulullah dan para penerus pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan kita semua yang kita lakukan, baik habluminallah, habluminannas, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini terkait tanda ibadah diterima bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.